Siap, Pak. Oke, silahkan dimulai, Nak. Selamat pagi, Pak MT dan teman-teman. Sekarang kelompok kami ingin menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang sejarah pembangkit listrik tenaga air. Jadi itu pemanfaatan tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno. Pada masa itu, energi ini digunakan untuk menggiring gandum serta kegiatan lainnya. Perkembangan penggunaan tenaga air dimulai pada pertengahan tahun 1770-an oleh insinyur Prancis bernama Bernard Forest de Bellido yang menerbitkan buku berjudul Architecture Hydraulic. Buku tersebut menjelaskan mengenai mesin hidrolik, sumbu vertikal dan horizontal. Kemudian pada akhir abad ke-19, generator air mulai dikembangkan dan dapat dipasang pada mesin hidrolik. Lalu pada tahun 1878, pembangkit listrik tenaga air pertama dikembangkan oleh William George Armstrong di Craigside, Northumberland, Inggris. Generator ini digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di ruang galeri seninya. Dan selanjutnya pembangkit listrik bernama Solkov Number One di dekat air terjun Niagara, Amerika Serikat pada tahun 1881 juga berhasil menghasilkan listrik. Sejak saat itu, perkembangan generator air untuk menghasilkan listrik terus berkembang. Energi air dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara atau energi fosil lainnya. Beberapa negara yang memanfaatkan tenaga air sebagai sumber listrik utama antara lain ada 4 negara, Norwegia, Kongo, Paraguay, dan Brazil, yang mencapai 85% dari total kebutuhan listrik negara tersebut. Next. PLTA ada di 5 pulau. Yang pertama di PLTA Sumatera ada di 13 kawasan dan 41 unit. Di PLTA Jawa ada 30 kawasan dan 78 unit. PLTA Kalimantan ada 1 kawasan dan 3 unit. PLTA Sulawesi 10 kawasan dan 26 unit. Dan PLTA Papua 2 kawasan dan 3 unit. PT Indonesia Power juga mengelola pengoperasian 12 unit jasa pembangkitan, 5 unit pembangkitan, dan 3 unit pembangkitan dan jasa pembangkitan, serta 1 unit jasa pemeliharaan. Unit pembangkitan tersebut berada di beberapa wilayah berbeda, seperti Bandung Barat, Banten, Semarang, Banjarnegara, dan Bali. Pembangkit listrik tenaga air di Indonesia ini berpotensi menghasilkan listrik sekitar 70.000 megawatt, tapi pemanfaatannya belum maksimal, hanya 6% atau sekitar 3.529 megawatt yang telah digunakan. PLTA ini dapat beroperasi cukup lama, bahkan PLTA Bangkok Dago, Bandung telah beroperasi sejak 1923 hingga saat ini dan menjadi PLTA tertua di Indonesia. Faktor utama yang menentukan masa operasi PLTA adalah sumber daya air serta usia bendungan atau waduk. Jika debit air selalu terpenuhi, maka PLTA dapat bekerja maksimal. Umumnya kemampuan produksi listrik dari PLTA akan berkurang ketika musim kemarau tiba di mana debit air menyusut.
Jadi, apakah PLTA akan dikembangkan di Indonesia? Nah, sekarang ini pemerintah mempunyai program untuk energi baru. Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk beralih ke sumber energi baru yang lebih terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2025 peran energi baru dan terbarukan di Indonesia dapat mencapai 25%. Kontribusi energi baru ini sudah mencapai 13,42% hingga Mei 2019, dan dari persentase itu PLTA yang beroperasi mencapai 7,61%. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk beralih ke PLTA sebagai salah satu dari sumber energi pembangkit listrik yang baru. Next. Lalu, mengapa PLTA merupakan sumber energi yang cocok untuk dikembangkan? Yang pertama adalah energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Yang kedua adalah energi air ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan, karena pembangkit listrik tenaga air dapat menghasilkan listrik tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca, seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Selain itu, PLTA tidak menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan lainnya yang cukup besar. Kemudian, PLTA juga dapat dipadukan dengan program lainnya, seperti sarana pariwisata, cadangan air, irigasi pertanian, dan perikanan. PLTA juga memiliki konstruksi yang cukup sederhana, sehingga dapat dioperasikan di daerah terpencil, sekalipun dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. Kemudian, kapasitas output PLTA juga cukup besar, dan PLTA memiliki umur yang cukup panjang karena dapat mencapai hingga 50-100 tahun. Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan, seperti pembangkit listrik ini membutuhkan investasi yang besar. Kemudian, lahan yang digunakan untuk membangun PLTA ini juga dengan lahan yang dibutuhkan juga cukup besar, dengan kapasitas listrik yang besar. Kemudian dengan adanya pembuatan bendungan air untuk PLTA dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu. Jadi gimana sih cara kerja PLTA? Nah, cara kerja PLTA itu pada dasarnya itu mengubah energi air menjadi energi listrik. Jadi pertama, air itu menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, habis itu air ini yang ada di bendungan bakal turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Nah, putaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang lalu dikonversi menjadi generator menjadi energi listrik. Setelah itu, cara kerja PLTA berikutnya akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya kabel-kabel itu dibentangkan dan ditahan oleh sutet, lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melewati turbin juga bakal disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Next. Nah, jadi ada beberapa komponen PLTA. Yang pertama itu ada bendungan. Nah, bendungan itu adalah salah satu komponen PLTA yang paling utama. Komponen ini tuh berfungsi untuk menampung air dalam jumlah yang besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tak hanya itu, bendungan juga berperan untuk mengendalikan banjir. Komponen yang kedua itu ada pipa. Pipa itu berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Biasanya pipa itu dipasang pada bak penenang minimal 10 cm, dan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Komponen selanjutnya itu ada turbin. Nah, fungsi turbin sendiri itu untuk mendorong dan memutar bolak-balik digantikan oleh air. Langkah berikutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi kinetik. Tanpa turbin, cara kerja PLTA itu nggak bisa efektif. Komponen selanjutnya ada generator. Kalau generator itu, dia itu alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga baling-baling turbin itu bisa berputar. Generator juga akan ikut berputar. Alat ini itu memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Terus yang terakhir ada jalur transisi. Jalur transisi berfungsi untuk mengalirkan
arus listrik dari PLTA ke rumah atau industri. Sebelum listrik bisa dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya itu harus diturunkan dengan transformator step down. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang PLTA. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Saya kira pemaparannya sangat baik ya. Cuman ada sedikit catatan di situ. Di saat Katarina tadi menjelaskan sangat baik ya. Cuman kurang didukung dengan gambar bendungan, lalu apa namanya turbinnya sama generatornya. Tapi di penjelasannya sudah sangat baik dan apa namanya tulisan-tulisan di situ penjelasannya. Cuman di gambarnya sedikit saya lihat ada baling-baling itu untuk pembangkit listrik tenaga angin itu ya. Lalu di situ ada apa namanya sel surya itu untuk PLTS. Nah, saya kira itu lebih bagus lagi kalau tadi kamu tampilkan bendungannya, lalu apa pipa pesat, lalu apa lagi turbin, terus nanti habis itu ke generator, lalu generator menghasilkan listrik. Saya kira seperti itu tadi ya, Katarina ya. Tapi penjelasannya sudah oke, saya kira sangat bagus. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, jadi saya yang bertanya terus ini supaya sambil kalian juga mendapat apa namanya lebih banyak ilmunya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ke depan ya masa depan dari pembangkit listrik tenaga air ini malah akan semakin baik ya, karena ini termasuk energi terbarukan, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik tenaga yang lain yang malah menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, artinya akan habis. Seperti pembangkit listrik tenaga diesel misalnya harus menggunakan solar atau apa. Jadi ini pengembangannya akan semakin dikembangkan ke kemudian hari. Di PPT-nya saya lihat di pemaparannya belum menggambarkan titik-titik mana kira-kira masa depannya, di mana aja lokasi-lokasi yang akan dikembangkan itu. Ada yang bisa menjawab di mana aja kira-kira dari kelompok kalian, Nak? Tentu ini harus dieksplor dengan data-data air terjun, lalu debitnya ya, supaya kita tahu, seandainya kita diminta untuk memaparkan. Jadi kalau menurut kamu di mana kira-kira lokasinya? Jadi walaupun kita nggak langsung ke lokasi langsung, tentunya kita bisa cari juga atau eksplor di mana kira-kira air terjun yang ada di Indonesia yang mungkin dimanfaatkan jadi pembangkit listrik. Nah itu mungkin ya sebagai catatan tambahannya. Tapi secara umum sudah oke semuanya. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Pak MT dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 dan kami akan membawakan presentasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Next. Oke, anggota kelompok kami itu ada Christopher, ada Daniel, saya Dewi, Edward, dan Alicia. Next. Oke, jadi pada presentasi hari ini kami akan menjelaskan yang pertama itu penjelasan PLTS secara singkat. Lalu yang kedua adalah sejarah PLTS. Yang ketiga adalah lokasi PLTS di Indonesia. Dan keempat adalah daya. Dan yang terakhir adalah perkembangan. Next. Oke, jadi yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau yang kita sebut PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa digunakan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik
dan secara tidak langsung dengan pemutusan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pemutusan energi secara surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Sekarang masuk ke sejarah PLTS. Pada tahun 1839, ilmuwan yang bernama Edmund Becquerel yang berasal dari Prancis menemukan efek fotovoltaik yang menjadi dasar dalam pembuatan panel surya di kedepannya. Akan tetapi penemuan ini masih terbilang tidak efisien dan juga memerlukan biaya yang besar, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alternatif penghasil listrik pada saat itu. Kemudian pada tahun 1873, ilmuwan bernama Willoughby Smith berasal dari Inggris menemukan bahwa selenium dapat berfungsi sebagai fotokonduktor. Dan 3 tahun kemudian, William Giles Adams dan Richard Evans Day yang juga berasal dari Inggris menemukan bahwa selenium yang menghasilkan listrik terkena sinar matahari, maka dibuatlah panel surya, sel surya yang menggunakan selenium. Maka pada tahun 1883, Charles Fritz yang berasal dari Amerika Serikat menciptakan solar cell dengan lapisan selenium dan lapisan emas yang sangat tipis. Dan disinilah pertama kalinya dibuat sel surya yang menggunakan selenium. Penemuan ini juga masih terbilang sangat rendah efisiensinya. Dan pada tahun 1954, perusahaan Bell Labs dari Amerika Serikat mengumumkan penemuan sel surya yang menggunakan silikon dan mendemonstrasikannya dengan menggunakan listrik yang dihasilkan itu untuk memutar kincir mainan. Dan pada saat itu, efisiensi konversi energi mencapai sekitar 6%, yang pada saat itu masih mahal dan tidak efisien, tetapi sudah merupakan kemajuan besar. Dan pada saat ini, efisiensi dari sel surya telah dapat mencapai sekitar 40%. Oke, sekarang saya akan menjelaskan lokasi PLTS. Nah, PLTS ini bersifat tidak terdaftar dalam hak cipta. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan siapapun untuk membuat PLTS. Nah, ini beberapa contoh PLTS yang dibuat. Yang sebelah kiri ada di Bali, yang sebelah kanan ada di NTT. Next. Terus yang atas di NTB, yang kiri bawah di Sulawesi Selatan, yang terakhir ada di Sulawesi Utara. Jadi untuk bagian prosesnya, pada dasarnya PLTS itu menggunakan energi dari foton. Foton itu berasal dari matahari. Untuk menghasilkan listrik diperlukan sebagai pendorong biar elektronnya itu bergerak secara unidireksional. Biasanya menggunakan PN junction, itu biasanya dibuat dengan menginjeksi unsur lain ke dalam silikonnya. Terus energi dari foton akan membebaskan elektron yang bergerak ke arah yang positif, sehingga menghasilkan arus satu arah atau direct current. Nah, biasanya kalau misalnya solar panel itu biasanya ada dua tipe, yang monokristalin sama polikristalin. Itu perbedaannya di struktur kristal silikon yang membuatnya. Kalau yang monokristalin itu dia lebih mahal karena prosesnya lebih rumit lah. Jadi itu dia lebih homogen gitu. Kalau yang polikristalin itu kayak monokristalin tapi udah kecampur-campur, jadi enggak terlalu homogen, jadi agak heterogen. Di sini bisa dilihat contohnya. Lalu untuk bagian ini saya akan jelaskan dengan coretan. Jadi itu PLTS itu menggunakan silikon. Untuk ini saya memakai contohnya cuma pakai yang monokristal ya. Itu anggap aja ini itu struktur kristal yang silikonnya.
di sini itu mereka menginjeksikan unsur, sebagai contoh itu fosfor. Fosfor itu valensi elektronnya 5. Jadi pas waktu mereka menginjeksikan ke silikonnya yang valensinya 4, itu ada 1 elektron yang bersisa. Yang merah misalnya fosfor, dan ini adalah elektron sisanya. Nah, pas waktu ada foton yang berasal dari matahari mengenai silikon ini, itu elektronnya mendapat energi sehingga elektronnya bergerak kemana-mana. Nah, tapi jika kita memasang kabel dari ini ke sebuah lampu, itu lampunya nggak mungkin nyala karena elektronnya itu masih bergeraknya kemana-mana. Nah, cara biar elektronnya bisa bergerak ke satu arah doang, itu caranya bagaimana? Biasanya itu digunakan yang namanya PN junction. Nah, untuk membuat PN junction itu diperlukan ada dua lapisan silikon yang ditempelin. Lalu yang satunya itu biasanya diinjeksi dengan fosfor, satu laginya dengan boron. Boron itu valensinya 3. Jadi untuk pengoperasian PLTS itu saya lebih sukanya menjelaskannya dengan boronnya kan itu valensinya 3. Jadi ada sebuah, anggap aja kayak lubang buat elektronnya. Nah, jadinya itu di sini ada elektron yang dari fosfornya. Lalu yang di sini ada lubang dari boronnya yang kekurangan 1 elektron. Nah, untuk ini berdua itu untuk sementara itu masih bersifat netral. Di sini adalah N tipenya, sama ini adalah P tipenya. PN junction itu berasal dari kata-kata P sama N. P itu melambangkan positif dan N itu melambangkan negatif. Jika ini berdua disatukan, maka akan terbuat PN junction di tengah-tengah sini. Nah, di sininya kan ada boron yang valensinya 3 sama ini fosfor yang valensinya 5. Elektronnya jadi berpindah ke sini beberapa, sehingga di daerah sini akan menghasilkan area depletion. Nah, di sini itu karena elektronnya pindah ke sini, yang di bagian sini akan lebih negatif dan di sini akan lebih positif. Ini dinamakan N tipe sama ini P itu karena ininya lebih boron itu yang fosfor itu lebih banyak elektron jadi negatif, sama boron itu kekurangan elektron jadi positif. Nah, terus kan ini pas waktu fotonnya mengenai bagian sininya, dia itu akan menembus tipe N-nya ke area depletion ini. Nah, yang di sini akan menghasilkan pasangan elektron dan lubangnya. Nah, ini elektronnya akan tertarik ke arah yang positif dan yang lubangnya akan tertarik ke arah negatif. Dari sini kita bisa menghubungkan ke sebuah lampu sehingga lampunya akan nyala karena udah ada gaya yang membuat elektron pergi dari depletion region ini ke melewati ini, nyalain lampu, lalu balik lagi dan bergabung dengan lubang yang ada di sini. Lalu biasanya kalau yang di lebih praktisnya itu mereka membuat tipe N-nya itu lebih tipis, tetapi lebih banyak fosfornya. Jadi konsentrasi elektronnya banyak banget di sini. Nah, terus untuk yang tipe P-nya itu mereka konsentrasinya lebih dikit, tetapi areanya lebih besar. Jadi karena di sini konsentrasi elektronnya lebih banyak, elektronnya makin ke bawahnya itu lebih jauh. Jadi di sininya itu depletion region-nya akan menjadi lebih besar sehingga efisiensinya bisa ditingkatkan. Nah, dari sini ada satu kelebihan lagi karena tipe N-nya lebih tipis, jadi lebih banyak foton yang bisa melewatinya sehingga ke depletion region-nya. Nah, di sini itu bisa lihat layer-layer dari PLTS, aluminium frame-nya buat sebagai penyangganya, tempered glass buat
sama sih tugasnya buat penyangga. Nah, kalau yang EVA itu buat menjaga solar cell-nya dari hentakan ataupun panas apa, pokoknya itu sebagai pelindungnya. Terus solar cell-nya yang tadi saya jelasin, yang satu begini yang ada PN junction-nya itu cuma satu solar cell doang. Nah, satu solar cell itu biasanya bisa menghasilkan 0,5 volt. Ini mereka itu menempel-nempelnya secara seri paralel sehingga bisa menghasilkan watt yang lebih besar dari satu ini doang. Nah, itu bisa dilihat di sini ada busbar yang merupakan cara mereka bisa menempelkannya dengan seri dan paralel. Oke, jadi di sini saya mengajarkan cara menghitung kebutuhan PLTS. Sebelum kita mengetahui atau sebelum saya memberitahukan cara menghitung daya kebutuhan PLTS, ada poin-poin penting terlebih dahulu yang harus kita ketahui. Jadi poin pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan besaran watt dari inverter yang digunakan, yang ditentukan dari besarnya kebutuhan watt yang akan di backup. Jadi, misalnya kebutuhan listrik pada rumah adalah 200 watt per hour atau per jam. Maka, inverter yang harus kita pilih adalah 300 watt per hour. Pemilihan inverter hanya boleh dilakukan dengan nilai daya yang lebih dari beban per jam. Lalu poin kedua, setelah menentukan besaran watt dari inverter, tentukan juga baterai yang akan digunakan. Tipe baterai yang digunakan sangat penting untuk Maaf Pak, ada gangguan. Oke, saya lanjutkan. Oh my God. Oke, saya... Oke, saya lanjutkan. Sangat penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi lamanya listrik yang akan bertahan. Jadi misalnya saja dipilih baterai dengan nilai sebesar 12 volt 100 Ah. Nah, untuk menghitung kemampuannya bisa menggunakan rumus P sama dengan V kali L. Jadi setelah kita melihat angka yang kita contohkan tadi, kita akan menghasilkan P sama dengan 12, masukkan ke rumusnya, yaitu P sama dengan 12 kali 100, sehingga ditemukan daya baterai adalah 1.200 watt. Setelah itu, harus diketahui jika jangka waktu baterai yang bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah jika total daya yang dimiliki ada 200 watt per hour. Jadi, untuk menghitungnya itu sangat mudah. Kita hanya membagi kemampuan maksimal baterai dengan daya total pada rumah. Jadi 1.200 itu kita bagi 200, jadi lamanya baterai akan bertahan adalah 6 jam. Next. Oke, di sini cara menghitung kebutuhan solar panel dan juga kebutuhan baterai. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung daya total kebutuhan rumah. Daya total kebutuhan rumah, contohnya dari yang saya sudah tulis di sini, daya total kebutuhan rumah pada berbagai alat elektronik harus diketahui dengan cara berikut. Di sini contohnya aja lampu, televisi, dan kulkas ya. Jika semua peralatan elektronik sudah tercatat, dan sudah diketahui juga wattnya, maka jumlahkan sehingga diketahui total daya sebesar yang seperti di contoh ini 2.840 watt per harinya.
Lalu yang kedua adalah menghitung jumlah kebutuhan solar panel. Cara menghitung jumlah kebutuhan solar panel pada rumah bisa menggunakan rumus. Jadi pertama kita hitung dulu watt per harinya yang dibutuhkan, seperti Oke, maaf Pak. Jadi jumlah solar panel yang kita butuhkan itu, kita masukkan ke rumus yaitu total daily watt atau perharinya dibagi oleh charging effective. Contohnya, jumlah solar panel daily watt yang di kasus ini adalah 2.840 watt per hari. Lalu kita bagi charging effective-nya yaitu 5 jam. Maka jumlah solar panel adalah 568 watt peak atau WP. Jika yang akan digunakan adalah solar panel dengan nilai 100 WP, maka yang dibutuhkan solar panelnya ini adalah 5,68 dengan cara jumlah solar panel atau 568 watt peak itu kita bagi oleh solar panel dengan kita pilih yaitu di kasus ini adalah 100 WP. Dengan begitu, kita menemukan jumlah solar panel yang dibutuhkan adalah 6 piece jika dibulatkan, sesuai dengan perhitungan dan pembulatannya. Lalu yang ketiga adalah jumlah kebutuhan baterai. Cara menghitung jumlah kebutuhan baterai, jika kita memilih baterai yaitu 12 volt 105 Ah, maka perhitungannya antara lain, jumlah baterai sama dengan 2.840 watt per harinya dibagi 12 volt dikali 105 Ah. Lalu 2.840 watt per harinya dibagi oleh 1.260 watt, yaitu jumlah baterai yang digunakan atau yang dibutuhkan adalah 2,5 piece. Lalu berikutnya ada perkembangan PLTS di Indonesia. Sejarah perkembangan PLTS di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 80-an, tepatnya pada tahun 1987. BPPT memulai memasang 80 unit PLTS SAS untuk lampu penerangan di rumah di Desa Sukatani, Jawa Barat. Pada awal tahun 2000-an, PLTS yang dipasang semakin banyak, dan mulai coba diaplikasikan lebih luas kepada masyarakat. Sampai tahun 2007, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim telah menyebarkan 40.000 panas surya di seluruh Indonesia dengan sistem SAS. Next. PLTS SAS sendiri merupakan salah satu aplikasi mandiri listrik surya. PLTS SAS adalah pembangkit mini yang dapat terpasang di masing-masing rumah secara mandiri. PLTS SAS merupakan salah satu aplikasi dari sistem off-grid. Ciri utama adalah tanpa koneksi dengan jaringan listrik PLN dan penggunaan baterai sebagai sumber daya mandiri. Nah, PLTS SAS ini menjadi idola karena program surya pemerintah ini memiliki dimensi dan berat yang cukup kecil, mudah dalam pendistribusian ke pelosok, dan juga minim perawatan dan pembiayaan, dengan hasil penggunaan maksimal. Selain PLTS SAS, semenjak 2010 hingga sekarang, telah banyak aplikasi lain dari pembangkit listrik surya, mulai dari PLTS untuk pompa air, PLTS sebagai stasiun satu daya, PLTS untuk pendingin vaksin, PLTS untuk BTS, hingga PLTS terpusat untuk mengaliri listrik di kota-kota kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah mendengarkan. Ya, terima kasih. Sebetulnya pemaparannya saya kira sudah cukup baik dan setiap anggota kelompok sudah berusaha untuk menjelaskan sedemikian rupa hingga kita lebih memahami tentang PLTS. Namun, saya kira untuk PLTS ini memang di bab berikutnya akan saya lebih jelaskan, terutama tentang perhitungan dari daya yang dibutuhkan ya, mulai dari solar cell, baterai, lalu ada inverter dan lain-lain. Seperti istilah-istilah watt peak mungkin menjadi banyak pertanyaan, tetapi saya kira saya akan menjelaskannya. Lalu tentang jumlah panel surya yang dibutuhkan, misalnya jika
kita mau menginstalasi secara mandiri, yaitu untuk kebutuhan masing-masing atau pribadi. Karena ini tidak ada istilah hak cipta di sini ya. Jadi boleh kita buat PLTS sendiri ya untuk rumah kita sendiri, supaya misalnya kita tidak tergantung dengan listrik dari PLN karena mungkin sering mati listrik, ya kan? Boleh kita instalasi sendiri. Cuman memang kendala sampai sekarang ini karena peralatannya cukup mahal ya, cukup mahal sehingga orang-orang masih tidak suka berinvestasi di situ. Karena sebenarnya ini kan kalau kita pasang secara mandiri itu investasi, karena bisa saja mungkin sampai ratusan juta ya, tetapi kita akan bebas listrik ya, tidak menggunakan PLN sama sekali selama beberapa tahun, sehingga kalau dihitung-hitung sih oke lah, artinya bisa impas. Tapi kalau dari sisi hitungannya memang untuk berinvestasi di sini masih agak sedikit bisa dikatakan rugi karena peralatannya masih sampai sekarang masih cukup mahal. Mungkin kalau sudah dibantu sama pemerintah atau mungkin sel surya yang sudah diaplikasi di Indonesia, barangkali itu jadi energi alternatif untuk Indonesia ya, karena ke depan kan pembangkit listrik yang tidak dapat diperbarui, bahan bakarnya akan sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Nah, mau nggak mau energi-energi seperti ini akan dimanfaatkan ya. Tadi Christopher juga sudah menjelaskan dari sisi kimianya juga dijelaskan tadi apa namanya itu partikel-partikelnya atau apa yang menyusun PN itu ya. Lalu kalau misalnya kita kaitkan dengan elektronika itu akan lebih mantap lagi. Di kelas 12 kamu juga akan belajar tentang efek fotolistrik, itu akan lebih aplikatif lagi sebenarnya. Di teori fisika di efek fotolistrik itu bagaimana sebenarnya elektron itu bisa berpindah akibat dikenai oleh cahaya matahari. Cahaya matahari itu nanti sebagai paket-paket energi yang disebut foton tadi. Barangkali mungkin masih kok agak asing ya. Foton, ada istilah foton, lalu ada PN junction, terus ada istilah daerah itu tadi yang di Arsir itu ya. Lalu istilah-istilah banyak lagi mungkin yang jadi pertanyaan buat kalian. Tetapi saya pikir Christopher karena sudah mencari informasi di situ, dia bisa lebih tahu ya dari kalian mungkin. Nah, kalian bisa sebenarnya mencari tahu hal-hal yang belum bisa. Ya, buktinya Christopher bisa juga ya. Walaupun nggak dipelajari, bisa dicari tahu. Jadi sebenarnya ke depan sebenarnya ilmu pengetahuan itu seperti fisika, kimia, biologi, dan segala macam itu harus digabung, nggak boleh berdiri sendiri. Karena kalau berdiri sendiri itu akan jadi semacam tidak sempurna. Karena sebenarnya ilmu pengetahuan itu harus digabung, dikombinasi atau berkolaborasi sehingga dapatlah suatu produk. Bahkan ke depan juga biologi sama kimia juga sangat bisa berkolaborasi ya untuk mendapatkan hasil-hasil yang baik ya, atau produk-produk yang baik seperti misalnya tentang vaksin apa segala macam kan gitu kan. Nah, saya kira cukup bagus penjelasannya, tapi saya juga yakin akan banyak pertanyaan tentang PLTS ini. Nggak mungkin juga kita tanyakan ke mereka karena saya kira eksplorasi mereka sudah cukup. Nanti bisa kita bahas bersama-sama di topik berikutnya untuk PLTS. Lalu untuk berikutnya, sepertinya satu kelompok lagi yang bisa ini. Kelompok 3, silahkan. Nah. Selamat pagi Pak MT dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang PLTU. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap atau energi uap untuk menghasilkan pasokan tenaga listrik. Di seluruh dunia, kebanyakan tenaga listrik diproduksi oleh pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan sekitar 86% dari semua pembangkit listrik. PLTU banyak digunakan dibandingkan PLT lainnya dikarenakan efisiensinya yang baik dan bahan bakarnya mudah didapat sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis.
Sejarah PLTU sebenarnya tidak saja melibatkan perkembangan stasiun pembangkit listrik itu secara sendiri, melainkan merupakan gabungan dari perkembangan komponen di dalamnya. Mesin uap bolak-balik dalam PLTU telah digunakan untuk menghasilkan tenaga mekanis sejak abad ke-18. Mesin uap ini pertama kali dibuat oleh Hero dari Alexandria, tapi hanya merupakan prototipe turbin uap primitif. Perkembangan kemudian dilanjutkan oleh Thomas Savery, namun mesin ini tidak populer karena sering meledak dan boros uap. Lalu, Dennis Papin memperbaiki kerja Savery dengan membuat katup-katup pengaman dan menemukan gagasan untuk memisahkan uap air dan air dengan menggunakan torak. Perkembangan selanjutnya dilakukan oleh James Watt, di mana ia mengkonversi gerak bolak-balik menjadi gerakan putar pada 1781. Tidak berhenti di situ, Corliss dan Stumpf lanjut memperbaharui mesin menjadi lebih baik. Corliss berhasil menghasilkan mesin yang menggunakan setengah bahan bakar dari biasanya, sedangkan Stumpf berhasil menghasilkan mesin uniflow yang dirancang untuk mengurangi susut kondensasi pada 1863. Mesin uap bolak-balik pertama kali digunakan secara komersial dalam pembangkit listrik pusat pada tahun 1882 di stasiun Pearl Street di New York dan pembangkit listrik Holborn Viaduct di London. Permintaan tenaga listrik tumbuh berkembang dan pembangkit kecil muncul di seluruh wilayah negara untuk memberikan pasok listrik rakyat setempat. Pada tahun 1892, turbin dianggap sebagai alternatif yang lebih baik untuk mesin uap bolak-balik. Turbin menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, efisiensi yang lebih tinggi, dan biaya konstruksi yang lebih rendah. Turbin uap dibuat pertama kali oleh Gustav Le Laval dari Swedia dan dikembangkan oleh Charles Parsons dari Inggris. Setelah sekitar 1905, turbin sepenuhnya menggantikan mesin uap bolak-balik di hampir semua pembangkit listrik tenaga uap yang besar. PLTU pertama di Indonesia dibangun di tepi Sungai Ciliwung, tepatnya di Gambir, yaitu kini Jakarta Pusat, Batavia. Dengan kekuatan 3.200 tambah 3.000 tambah 1.350 kW, PLTU ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap pertama di Hindia Belanda untuk memasuk kebutuhan listrik di Batavia dan sekitarnya. Jadi untuk prinsip kerja PLTU, pertama-tama ada konversi energi yang terjadi di PLTU itu sendiri. Ada 3 proses konversi energi. Yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Proses ini dalam bentuk uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Proses ini terjadi di boiler yang berwarna merah. Lalu ada juga proses energi panas diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Proses ini terjadi di turbin yang berwarna biru. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik yang terjadi di generator berwarna kuning. Lalu cara kerja PLTU, yang pertama, air diisikan ke boiler hingga memenuhi seluruh luas permukaan pemindah panas. Lalu uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Ketiga, generator yang dikopel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan. Keempat, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut kondensat. Terakhir, air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan sebagai air pengisi boiler. Ini adalah siklus yang terjadi di PLTU. Siklus ini adalah siklus tertutup, yaitu siklus Rankine ideal. Pada tahap A ke B, air dipompa dari tekanan P2 menjadi P1. Langkah ini adalah langkah kompresi isentropis, dan proses ini terjadi pada pompa air pengisi. Pada B ke C, air bertekanan ini dinaikkan temperaturnya hingga mencapai titik didih. Terjadi di LP heater, HP heater, dan economizer. C ke D, air berubah wujud menjadi uap jenuh. Langkah ini disebut vaporizing atau penguapan dengan proses isobar isotermis. Terjadi di boiler yaitu di wall-to-riser dan steam drum. D ke E, uap dipanaskan lebih lanjut hingga uap mencapai temperatur kerjanya menjadi uap panas lanjut atau superheated vapor. Langkah ini terjadi di superheater boiler dengan proses isobar. E ke F, uap melakukan kerja sehingga tekanan dan temperaturnya turun.
Langkah ini adalah langkah ekspansi isentropis dan terjadi di dalam turbin. F ke A, pembuangan panas laten uap sehingga berubah menjadi air kondensat. Langkah ini adalah isobar isotermis dan terjadi di dalam kondensor. Ada beberapa jenis PLTU berdasarkan bahan bakarnya. Yang pertama, PLTU bahan bakar batu bara. PLTU ini merupakan bahan bakar batu bara yang terdiri dari bituminus dan subbituminus. Selain dua komponen pembentuk uap batu bara tersebut, saat ini beberapa perusahaan besar pembangkit listrik tenaga uap juga mulai menggunakan lignit sebagai energi pembangkit tenaganya. Yang kedua, PLTU bahan bakar minyak panas bumi. Pada pembangkit jenis ini juga menggunakan sebuah generator yang akan dihubungkan dengan turbin pembangkit yang mana memanfaatkan tenaga minyak bumi yang memiliki panas berkekuatan besar. Pada bagian minyak panas bumi ini, hanya dimanfaatkan uap panasnya saja yang digunakan untuk tenaga pembangkit listrik. Pemanfaatan energi semacam ini memang lebih didominasi selain energinya lebih kuat, pemanfaatan bahan bakar minyak bumi juga lebih banyak digunakan di berbagai negara termasuk juga yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa PLTU. Yang pertama ada PLTU Paiton. PLTU Paiton ini terletak di Desa Binor, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Paiton ini dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Paiton Energy, dan PT Java Power. PLTU Paiton memiliki total kapasitas produksi sebesar 4.600 MW. Yang kedua, ada PLTU Suralaya. PLTU ini terletak di Kecamatan Pulau Merak, Cilegon, Provinsi Banten. PLTU Suralaya memiliki total kapasitas produksi sebesar 3.400 MW. Yang ketiga, ada PLTU Cirebon. PLTU ini terletak di Kecamatan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. PLTU Cirebon sendiri memiliki total kapasitas produksi sebesar 660 MW. Berikutnya, ada PLTU Batang. PLTU ini terletak di Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. PLTU Batang memiliki total kapasitas produksi sebesar 2.000 MW. Yang kelima, ada PLTU Priok. PLTU ini terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang terakhir, ada unit pembangkitan Muara Karang. Unit PLTU ini terletak di Pluit, Jakarta Utara, dan memiliki total kapasitas sebesar 1.200 MW. Beberapa keuntungan dari PLTU, antara lain, yang pertama ada murah. Kenapa PLTU ini murah? Energi dari batu bara itu sangat murah, karena harganya cenderung tidak naik, bahkan saat sekarang harga dari batu bara itu sendiri terus menurun. Hal ini jauh lebih murah dibandingkan menggunakan tenaga angin, tenaga surya, maupun biomasa. Yang kedua, PLTU itu continue, predictable, dan dapat diandalkan. Hal ini berarti PLTU dapat bekerja 24 jam sehari secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang ketiga, berlimpah. Sumber tenaga dari PLTU ini adalah batu bara, dan jumlah cadangan batu bara di dunia pada saat ini masih sangat melimpah. Yang keempat, mudah untuk terbakar. Karena batu bara mudah untuk terbakar, sehingga sangat mudah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk PLTU. Yang kelima, infrastruktur untuk pertambangan, pemrosesan, transportasi, dan penggunaan batu bara sudah tersedia. Berikutnya, batu bara pun juga mudah untuk disimpan, ditransportasikan, serta digunakan. Batu bara sebagai sumber daya PLTU pun juga bisa didapatkan di seluruh bagian dunia. Keuntungan lainnya dari PLTU yaitu produk akhir sisa dari batu bara setelah proses pembakaran dapat juga digunakan oleh industri lain. Keuntungan berikutnya yaitu load factor yang tinggi. PLTU memiliki load factor yang sangat tinggi hingga bisa mencapai 80%. Berikutnya, Indonesia bisa menggunakan batubara negara
Indonesia sendiri tanpa bantuan negara lain. Beberapa kerugian dari penggunaan PLTU. Yang pertama ada bakaran batu bara dapat menghasilkan campuran banyak zat kimia yang berbahaya. Misalnya seperti sulfur dioksida. Gas ini dapat menyebabkan banyak korban bisa berjatuhan akibat penyakit pernapasan jika pembakaran batu bara tidak terkontrol. Yang kedua, ekstraksi batu bara yang memerlukan biaya mahal. Yang ketiga, PLTU dalam prosesnya sendiri menghasilkan banyak gas rumah kaca. Turbin angin menghasilkan 8 kali lebih rendah dibandingkan dengan CO2 dari PLTU. Berikutnya, penambangan batu bara memiliki dampak yang merusak bagi lingkungan. Selain itu, PLTU juga tidak ramah terhadap fauna di sekitar area pembangkit listrik. Yang terakhir, PLTU dalam prosesnya menghasilkan limbah yang dapat mencemari area lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang heat rate. Jadi sebenarnya apa itu heat rate? Heat rate itu adalah suatu parameter yang berfungsi untuk menghitung performa PLTU. Jadi, parameter ini itu mempresentasikan nilai energi input dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dalam kilowatt hour. Misalkan suatu PLTU memiliki heat rate 3000 kilokalori per kilowatt hour. Artinya, PLTU tersebut membutuhkan bahan bakar dengan energi sebesar 3000 kilokalori untuk menghasilkan 1 kilowatt hour. Nah, pada PLTU itu ada beberapa heat rate berdasarkan posisi pengambilan titik pengukurannya. Yang pertama yaitu turbine heat rate atau THR. Yang kedua adalah gross plant heat rate atau GPHR. Dan yang terakhir adalah net plant heat rate atau NPHR. Next. Yang pertama adalah turbine heat rate. Turbine heat rate itu adalah laju heat yang masuk ke siklus uap atau generator output. Laju heat yang masuk ke siklus uap dapat dihitung dari perbedaan parameter fluida yang masuk ke boiler dan steam yang keluar boiler. Sehingga jika kita mengambil contoh heat dan mass balance diagram postingan sebelumnya, maka dapat diformulasikan menjadi THR sama dengan M1 kali dalam kurung H1 kurang H2 per gross output. Di mana H1 adalah enthalpy steam out boiler, H2 adalah enthalpy water in boiler, M1 adalah laju aliran massa fluida, dan gross output adalah power output generator. Nah, formula tersebut hanya berlaku untuk boiler yang tidak menggunakan reheater. Jika menggunakan reheater, maka laju heat yang masuk ke reheater pun harus ditambahkan ke dalam formula. Next. Lalu yang kedua adalah gross plant heat rate atau GPHR. GPHR itu adalah laju heat yang masuk ke boiler dan generator output. Laju heat yang masuk ke dalam siklus uap tentu berbeda dengan laju heat yang masuk ke boiler. Setiap boiler memiliki nilai efisiensi sehingga tidak 100% heat yang masuk ke boiler akan terserap ke dalam siklus uap. Sehingga jika dihitung secara thermal saja dari turbin heat rate, dalam menghitung bahan bakar yang dibutuhkan tentunya tidak akan cukup untuk menghasilkan daya yang sama sesuai heat dan mass balance diagram. Nah, rumus dari GPR itu adalah CV bahan bakar kali flow rate dibagi gross out, di mana CV bahan bakar itu adalah nilai kalori bahan bakar, dan flow rate adalah laju aliran bahan bakar. Dan yang terakhir adalah net plant heat rate atau NPHR. Ini adalah laju heat yang masuk ke boiler atau net output. Nah, laju heat yang masuk ke boiler sama dengan penjelasan di atas. Sedangkan yang dimaksud dengan net output adalah daya yang dihasilkan suatu pembangkit listrik setelah dikurangi daya yang dipakai sendiri oleh pembangkit tersebut untuk menjalankan berbagai peralatan di dalamnya, seperti pompa, motor-motor, kompresor, dan lain-lain. Rumusnya ini adalah NPHR sama dengan GPHR bagi dalam kurung 1 min aux power per gross output. Next. Nah, sekarang saya akan membahas tentang efisiensi PLTU. Jadi PLTU itu kan menggunakan bahan bakar yang dikonsumsi seperti batu bara, minyak, dan lain-lain. Nah, PLTU itu dia tuh memiliki efisiensi yang mencapai 48%, di mana 48% itu termasuk rendah. Sebenarnya rendah ini tuh maksudnya 48% itu sudah baik, tapi jika dibandingkan dengan
pembangkit listrik yang lain, maka PLTU itu merupakan pembangkit listrik yang memiliki efisiensi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah atau hambatan yang terjadi selama pembakaran, sehingga energi yang dihasilkan digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Alhasil, energi yang dijadikan output menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Namun, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, seperti dengan melapisi permukaan penggilingan mesin dengan bahan yang lebih keras, sehingga membuat penggilingan menjadi lebih halus. Selain itu, kita juga bisa melibatkan injeksi amonia ke dalam gas buang agar batu bara yang terbakar bisa mengubah air menjadi uap untuk memutarkan turbin, sehingga menjadi lebih efisien. Apakah layak PLTU untuk dikembangkan di Indonesia? Di Indonesia sendiri, PLN sudah berusaha agar mereka dapat memberikan pelayanan terhadap pelanggannya, serta juga ingin membuat daerah di sekitar PLTU itu tetap terjaga kelestariannya. Selain itu, PLN juga sudah berusaha agar dapat mengendalikan emisi PLTU. Selain itu, PLTU juga memanfaatkan bahan bakar batu bara, yang dimana bahan bakar batu bara ini membuat biaya pokok penyediaan menjadi lebih rendah, sehingga harga listrik menjadi lebih murah. Selain itu, PLN dan KLHK juga sudah berusaha untuk memenuhi standar dari regulator. Selain itu, beberapa PLTU yang memiliki daya simpan lebih besar daripada 25 MW sudah dilengkapi dengan CMS. Serta PLN juga sudah mulai membuat PLTU yang dilengkapi dengan teknologi supercritical dan ultra supercritical. Selain itu juga ada pemasangan alat flue gas dispersion (FGD) maupun selective catalyst reduction atau SCR dalam upaya untuk mengendalikan emisi dari PLTU ini. Sekian presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga uap. Mohon maaf untuk Bu Yanti yang sudah hadir di sini. Kita pakai waktunya 2 menit ya, jadi terlambat 5 menit ya. Mohon maaf sekali lagi karena tanggung tadi. Ya, demikian saya pikir untuk tanya jawabnya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.